Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Nabila. Saya Salsabila. Kami perwakilan dari Kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi dan penggolongan koperasi. Selamat menyaksikan. Pandangan mengenai fungsi koperasi. Yang pertama, ada aliran yardstick. Fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis. Yang kedua, ada aliran sosialis. Fungsi dan peranan koperasi berbeda dengan pandangan aliran yardstick. Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Yang ketiga ada aliran pesemakmuran. Fungsi dan peranan koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Selanjutnya ada fungsi koperasi. Fungsi koperasi dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Dalam bidang ekonomi, fungsi koperasi sebagai menumbuhkan motif berusaha lebih berkemanusiaan, mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil, memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya, menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan, meningkatkan penghasilan anggota, menyederhanakan dan mengefisiensikan tata niaga, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. Terakhir, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif. Fungsi koperasi dalam bidang sosial. Yang pertama, mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan mereka maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan beradab. Yang ketiga, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin, dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Yang keempat, mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Selanjutnya, ada latar belakang pendirian koperasi. Latar belakang pendirian koperasi terdiri dari 5 alasan. Yang pertama, ada alasan historis. Pendirian koperasi pertama di Inggris dan beberapa negara di Eropa tidak lepas dari perjalanan historis yang dialami oleh negara-negara tersebut. Setelah ratusan tahun hidup dalam tekanan politik dan ekonomi kolonial, bangsa Indonesia mewarisi suatu keadaan ekonomi dan sosial yang terkenal sebagai ekonomi dualistis, yaitu suatu situasi perekonomian di mana terdapat ketimpangan sektor perekonomian modern yang dikuasai oleh saudagar asing dengan perekonomian rakyat tradisional. Yang kedua, ada alasan politis. Alasan politis ini bersumber dari pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila orang-orang termasuk golongan ekonomi lemah menyatukan diri dalam suatu badan usaha, maka tidak langsung menyatukan dirinya menjadi suatu kekuatan politis. Dengan bersatu dalam wadah koperasi, maka para petani, pedagang kecil, kaum pengrajin, para nelayan, dan sebagainya yang jumlahnya sangat besar di Indonesia akan memiliki kemampuan usaha yang lebih besar dan akan mencapai kedudukan politis yang lebih kuat dalam masyarakat. Yang ketiga, ada alasan sosiologis. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu ada keinginan untuk bergaul, bersatu, atau berkumpul dengan sesamanya. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang telah lama ada, hal ini antara lain tampak pada tumbuhnya lembaga gotong royong sebagai salah satu ciri kultural bangsa Indonesia.
Yang keempat, ada alasan ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi selalu berusaha memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan berbagai cara, yang pertama adalah menekankan biaya usaha, meningkatkan pelayanan kepada anggota, membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha. Dan yang terakhir, ada alasan yuridis. Dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama pada badan usaha koperasi. Alasan yuridis merupakan landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya di dalam suatu negara. Alasan yuridis pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa produk hukum seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Koperasi, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggolongan koperasi. Koperasi digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan usaha. Yang kedua, berdasarkan jenis komoditi. Yang ketiga, berdasarkan profesi anggotanya. Dan yang keempat, berdasarkan daerah kerjanya. Koperasi berdasarkan bidang usaha dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi atau yang sering disebut dengan koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan oleh para pemasok di pasar. Anggota dari koperasi konsumen memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, lebih mudah, lebih baik, dan dengan pelayanan yang menyenangkan. Yang kedua, ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi produsen disebut juga dengan koperasi pemasaran. Koperasi produsen didirikan oleh para anggota yang bekerja di sektor usaha produksi, seperti petani, pengrajin, peternak, dan sebagainya. Yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa didirikan sebagai calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain. Yang keempat, ada koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya. Yang terakhir, ada single purpose dan multi-purpose. Single purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Sedangkan multipurpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk 2 atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi simpan pinjam dan konsumsi, ekspor, impor, dan lain-lain. Koperasi berdasarkan komoditi. Bila berdasarkan bidang usahanya, koperasi dikelompokkan berdasarkan ragam jasa yang ditawarkannya, maka jika berdasarkan jenis komoditinya, koperasi dikelompokkan berdasarkan jenis barang dan jasa yang menjadi objek usahanya. Berdasarkan jenis komoditi ini, koperasi dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, koperasi ekstraktif. Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung atau dengan sedikit mengubah bentuk sifat sumber-sumber alam tersebut. Yang kedua, koperasi pertanian dan peternakan. Koperasi ini melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi jenis ini biasanya beranggotakan para petani, buruh tani, serta mereka yang mempunyai sangkut paut secara langsung dengan usaha pertanian. Kegiatan yang dilakukan meliputi mengusahakan bibit, peralatan, mengelola hasil pertanian, memasarkan hasil pertanian,
menyediakan modal, serta mengembangkan keterampilan. Sedangkan koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Koperasi peternakan biasanya beranggotakan para pemilik ternak dan para pekerja yang mata pencahariannya berkaitan secara langsung dengan usaha peternakan. Yang ketiga, ada koperasi industri dan kerajinan. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. Kegiatannya meliputi pengadaan bahan baku, pemesanan hasil produksi, atau gabungan dari keduanya. Yang terakhir ada koperasi jasa. Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa, misalnya usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain. Koperasi jasa-jasa hampir sama dengan koperasi industri. Bedanya, koperasi ini merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. Yang ketiga, ada koperasi berdasarkan profesi anggotanya. Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota atau sering juga disebut sebagai koperasi profesi dari anggotanya adalah sebagai berikut. Ada koperasi TNI, koperasi mahasiswa, koperasi karyawan, koperasi pedagang pasar, koperasi nelayan, koperasi PNS, dan sebagainya. Yang terakhir ada koperasi berdasarkan daerah kerja. Koperasi berdasarkan daerah kerja merupakan penggolongan koperasi yang menurut luas sempitnya daerah kerja tersebut dijangkau. Antara lain, yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu. Contohnya adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Yang kedua, ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder atau pusat koperasi adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu. Contohnya adalah Puskut. Yang ketiga, ada koperasi tersier. Koperasi tersier atau induk koperasi adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder yang berkedudukan di ibu kota negara. Fungsi koperasi tersier biasanya sebagai ujung tombak koperasi-koperasi primer yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan gerakan koperasi. Contohnya adalah GKBI. Yang terakhir, ada koperasi induk. Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi pusat, gabungan yang kedudukannya di ibu kota negara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.